Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atskia dari kelas 10-2. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu pasar modal dan otoritas jasa keuangan, atau bisa juga disebut dengan OJK. Selanjutnya, hal-hal yang akan saya bahas adalah pasar modal, produk, saham dan obligasi bursa efek, OJK, tujuan OJK, dan yang terakhir, fungsi OJK. Masuk ke pembahasan yang pertama, apa itu pasar modal? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, berupa saham, obligasi, dan reksadana. Melalui BEI, masyarakat dapat berinvestasi dengan cara membeli instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, future, dan lain-lain. Lalu, saya akan membahas produk-produk pasar modal. Yang pertama, saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling populer. Saham dapat diterbitkan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Yang ketiga, reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana mempunyai keistimewaan sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Dan yang terakhir, efek derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Lalu, bagaimana cara berinvestasi di pasar modal? Sebelum berinvestasi, investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, jika calon investor lebih menyukai untuk berinvestasi di perusahaan efek yang aktif dalam perdagangan efek di bursa efek. Pilih perusahaan efek yang dapat memberikan jasa tersebut secara cepat dan akurat. Yang kedua, investor dapat membuka rekening di perusahaan efek dengan cara mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Secara umum, perusahaan efek biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksi. Selanjutnya, inilah proses transaksi saham di bursa efek. A. Transaksi diawali dengan memberikan perintah jual atau perintah beli ke perusahaan efek. Perintah tersebut dapat diberikan lewat telepon atau perintah secara tertulis. Perintah tersebut harus berisikan nama saham, jumlah yang akan dijual atau dibeli, serta berapa harga jual dan atau harga beli yang diinginkan. B. Perintah tersebut selanjutnya akan diverifikasikan oleh perusahaan efek. C. Perintah tersebut dimasukkan ke dalam sistem perdagangan di bursa efek. Dan yang terakhir, setelah perintah jual atau perintah beli dari para perusahaan efek akan dikumpulkan di sistem di bursa efek dalam sistem yang disebut JATS.
Lalu, ada proses transaksi obligasi di bursa efek. A. Transaksi dimulai dengan penempatan kuotasi di sistem perdagangan yang disebut OTS FIS, sehingga semua kuotasi yang masuk ke dalam sistem dapat dilihat secara langsung real time oleh pelaku pasar lainnya. B. Melalui OTS FIS, partisipan dapat melihat kuotasi yang paling menarik bagi dirinya. C. Kemudian, partisipan yang tertarik untuk membeli atau menjual dapat menghubungi partisipan yang memasang jual atau beli untuk menegosiasi lebih lanjut. Lalu, kita akan membahas Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau bisa juga disebut OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, reksadana, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan asuransi. Dengan demikian, OJK adalah lembaga bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Selanjutnya, apa itu tujuan dibentuknya OJK? Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan sektor jasa keuangan A. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. B. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. C. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembahasan yang terakhir adalah fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi Otoritas Jasa Keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka kegiatan pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia diambil alih oleh OJK. Yang kedua, tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dan yang terakhir, wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut. 1. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank. 2. Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank. 3. Pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank. 4. Pemeriksaan bank. Dan yang kelima, perlindungan konsumen dan masyarakat. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan dari topik ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.